Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Sarofa, NIM 32 dari kelas 5A, dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana yang dapat dilakukan di rumah, yaitu mengenai materi SMP, yaitu suhu dan kalor. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu diharapkan yang pertama, siswa mampu memahami konsep perubahan suhu. Yang kedua, siswa mampu memahami hubungan kalor, massa zat, dan perubahan suhu. Oleh karena itu, simak terus video berikut ini ya. Alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini yaitu terdapat 2 gelas aqua, kemudian ada piring, kemudian ada gelas, kemudian ada sendok makan, kemudian ada pembatas, dan ada 2 pewarna makanan yaitu warna merah dan warna hijau. Kemudian ada air dingin dan ada air panas. Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan percobaan. Yang pertama, kita mulai memasukkan air dingin pada gelas aqua secara penuh. Kemudian, kita akan memasukkan air panas pada gelas aqua hingga penuh. Setelah itu, kita beri pewarna merah pada air panas. Dan pewarna hijau pada air dingin. Kemudian kita aduk hingga merata. Setelah itu, kita akan meletakkan air dingin berada di atas dan air panas berada di bawah. Oleh karena itu, kita akan menutup air dingin dan kita akan mengangkatnya. Kemudian kita letakkan di atas air panas. Dan amati yang terjadi. Air dingin yang semula berwarna hijau ini akan berubah menjadi warna merah hingga kecoklatan. Dapat dilihat pada hasil kali ini. Selanjutnya, kita akan meletakkan air dingin berada di bawah dan air panas berada di atas. Kita
kita akan membatasi pada air panas. Perhatikan apa yang terjadi. Sebelum membahas pada hasil percobaan, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai suhu. Suhu merupakan ukuran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Derajat panas yang tinggi menunjukkan suhu benda yang besar, dan derajat panas yang rendah menunjukkan suhu benda yang kecil. Benda yang memiliki suhu tinggi akan memiliki jumlah kalor yang besar, dan benda yang memiliki suhu yang rendah akan memiliki jumlah kalor yang kecil. Kalor sendiri merupakan suatu jenis zat yang bergerak dari suatu benda ke benda yang lainnya. Perpindahan kalor terjadi dari benda yang lebih panas menuju benda yang lebih dingin. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, ketika air panas berada di bawah dan air dingin berada di atas, maka air akan tercampur atau dapat dikatakan terjadi perubahan warna pada air dingin, di mana warna semula pada air dingin adalah warna hijau yang kemudian berubah menjadi warna merah hingga kecoklatan. Mengapa air dapat tercampur dan mengalami perubahan warna menjadi rata? Hal ini dikarenakan massa jenis air dingin lebih besar dibandingkan massa jenis air panas, sehingga molekul pada air panas itu akan ke atas dan molekul pada air dingin itu akan ke bawah, sehingga air akan menjadi tercampur. Dari air yang tercampur tadi, maka telah terjadi perubahan suhu, di mana pada awalnya suhu pada air panas itu lebih tinggi dibandingkan pada suhu air dingin. Nah, di sini telah terjadi perubahan suhu ketika air bercampur, di mana suhu pada air dingin ini menjadi meningkat. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan perubahan suhu itu diperoleh dari panas dari suhu air yang lebih tinggi menuju ke suhu air yang lebih rendah, yaitu suhu pada air panas itu menuju pada air dingin. Sehingga air dingin itu akan mengalami peningkatan suhu atau kenaikan suhu. Air dingin yang mengalami kenaikan suhu ini diakibatkan energi panas yang diperoleh dari air panas. Nah, semakin besar energi panas yang diberikan pada air, maka akan semakin besar pula kenaikan suhu pada air tersebut. Begitu juga pada kalor. Kalor yang diterima pada suatu benda itu semakin besar, maka kenaikan suhu pada suatu benda tersebut itu juga akan semakin besar. Jadi, hubungan dari kenaikan suhu, kalor, dan massa zat itu berbanding lurus, di mana dapat dilihat pada persamaan kalor, yaitu I sama dengan M kali C kali delta T, di mana I sebagai banyaknya kalor dan M sebagai massa zat dan C sebagai jenis zat dan delta T sebagai perubahan suhu. Nah,
Kemudian dari percobaan ketika air panas berada di atas dan air dingin berada di bawah, itu air tidak akan tercampur. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan massa jenis air panas itu lebih rendah dibandingkan massa jenis air dingin. Sehingga molekul pada air panas itu akan terdorong ke bawah dan air dingin ini mampu menahan dorongan dari air panas sehingga air tidak tercampur. Nah, pertanyaannya, apakah air panas dan air dingin ini tidak akan tercampur selamanya? Tentu tidak. Air panas dan air dingin itu akan tercampur, namun dalam waktu yang lama. Ketika mereka mencapai suhu yang sama, maka mereka akan tercampur. Seperti penjelasan sebelumnya, maka akan terjadi perubahan suhu. Berdasarkan percobaan sederhana yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ketika air dingin berada di atas dan air panas berada di bawah, maka air tercampur. Namun, jika air dingin berada di bawah dan air panas berada di atas, maka air tidak akan tercampur. Hal ini terjadi karena pengaruh massa jenis air. Air yang tercampur akan mengalami perubahan suhu. Perubahan suhu terjadi karena panas dari air bersuhu lebih tinggi menuju air yang bersuhu lebih rendah. Hubungan kalor, perubahan suhu, dan massa zat sebanding atau berbanding lurus. Hal ini dapat dilihat pada rumus I sama dengan M kali C kali delta T. Sekian praktikum sederhana mengenai suhu dan kalor yang dapat saya sampaikan dan dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan kata. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.